Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marquez mengatakan, dengan performa sekarang, peringkat kedua tidak cukup. Marc Marquez merasa bangga dan senang atas kemenangan dan penampilan adiknya, Alex Marquez, tetapi gen kompetitifnya mencegahnya untuk menikmati momen MotoGP ini sepenuhnya. Pembalap Ducati ini terjatuh di lap ketiga MotoGP Spanyol, menghancurkan peluangnya untuk menang, karena ia masih bisa mengangkat motornya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Namun akhirnya, ia harus melintasi garis finish di urutan ke-12 dan kehilangan gelar juara dunia kepada Alex Marquez. Pada Senin, setelah menyelesaikan tes resmi Jerez dengan catatan waktu tercepat, Motorsport.com bertanya kepada Marc apakah dia sudah memahami alasan kesalahannya. Ya, dengan dingin, menganalisis. Pada Minggu, Anda berbicara dengan media setengah jam setelah melakukan kesalahan, jadi saya tidak membuat banyak pernyataan, saya hanya berbicara tentang kemenangan Alex dan kesalahan saya. Saya mengesampingkannya, karena saya masih harus menganalisis apa yang telah terjadi, memikirkannya dengan dingin dan melihatnya di telemetri, jelasnya. Saya benar-benar masuk ke tikungan itu terlalu cepat, dengan kepercayaan diri yang selalu saya bicarakan, begitu sedikit kecelakaan tahun ini, begitu banyak kecepatan, kecelakaan pertama di tikungan kiri. Marc akhirnya merasa sedih setelah kesalahan serius yang dilakukannya dan pada sore harinya, ia sendirian dengan motornya selama lebih dari 2 jam untuk menempuh jarak lebih jauh dan membakar rasa tidak senangnya. Tetapi, ia tidak ingin menunjukkan kemarahannya. Tidak, saya tidak marah. Tentu saja, setelah awal musim yang kami jalani, dengan performa saya, berada di posisi kedua dalam kejuaraan tidak terasa seperti banyak. Namun, kami tertinggal 1 poin dari pemimpin klasemen, ungkapnya. Ada alasan mengapa, saya telah melakukan 2 kesalahan besar dan jika saya ingin berjuang untuk kejuaraan, saya harus menghindarinya. Karena ini bukan hanya tentang menang, menang dan menang. Kecepatan ada di sana, ini saatnya untuk mengelola momen-momen itu, yang sudah tepat waktu. Ini adalah tahun di mana saya paling sedikit mengalami kecelakaan 3 kali, tetapi 2 di antaranya terjadi pada balapan minggu. Jadi inilah saatnya untuk melakukannya dengan benar. Marquez melakukan refleksi mengenai kegagalan di hadapan pendukungnya. Pada Minggu sore, yang saya lakukan adalah menganalisis kecelakaan itu, memahami mengapa itu terjadi, mengingatnya di kepala saya dan mencoba untuk tidak mengulanginya di masa depan. Dari sana, seperti yang selalu saya katakan, kemarin terjadi dan hari ini adalah Senin dan saya menjalani tes di mana saya dapat mengonfirmasi kembali perasaan yang baik. Di pagi hari kami cepat dan di sore hari kami memiliki kecepatan normal, ujarnya setelah memimpin kedua sesi dengan catatan waktu terbaik 1:35.876. Mengenai tes tersebut, Marc menjelaskan bahwa ia tidak mencoba komponen baru. Tidak. Kami mencoba beberapa konsep untuk masa depan, untuk mencoba menemukan performa yang lebih baik tanpa kehilangan basis yang kami miliki, dan kami berhasil. Kami menemukan beberapa hal yang, menurut para insinyur, memberi kami lebih banyak ruang untuk perbaikan, meskipun tidak mengubah perasaan saya. Ini harus dikonfirmasi ulang karena ini adalah tes yang sangat sulit karena kami memiliki basis yang sangat bagus, ucapnya. Penyebab Marc Marquez sindir keras fans Valentino Rossi usai crash di MotoGP Spanyol 2025. Sindiran itu dilempar Marquez usai dirinya ramai dikritik usai terjatuh. Pada MotoGP Spanyol 2025, Rossi diketahui memang turut hadir. Dia mendampingi pembalapnya di VR46 Racing Team berlaga. Ya, Marc Marquez terjatuh di MotoGP Spanyol 2025. Start dari posisi kedua, Marquez terjatuh di tikungan 8 pada lap ketiga di sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu tanggal 27 April tahun 2025 malam WIB. Usai terjatuh dan terseret ke gravel, Marquez berusaha untuk lanjutkan balapan. Tetapi akhirnya, dia tetap gagal melesat ke depan sehingga hanya finish di urutan ke-12. Usai balapan, Marc Marquez lempar pernyataan mengejutkan. Dia disinyalir menyindir fans Valentino Rossi. Penyebab munculnya sindirian ini pun disinyalir karena Marquez banjir kritikan usai terjatuh. Dia menduga orang-orang yang mengkritiknya adalah fans Valentino Rossi yang kembali bermunculan dan lempar kritik di media sosial. Kalender MotoGP sangat panjang, dengan banyak balapan tersisa. Beberapa orang melihat ini sebagai kemenangan, yang lainnya melihatnya sebagai kekalahan, ujar Marquez, dikutip dari Motosan, Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Ada orang-orang yang akan keluar dari goa hari ini untuk melempar batu,
kemudian kembali bersembunyi di balapan lainnya, sindir Markus. Ini adalah bagian dari pertunjukan. Saya akan melanjutkan pekerjaan, lanjut dengan dinamika kami, mengambil hal positif dari akhir pekan ini, lanjutnya. Tetapi, Marquez memastikan tak memasukkan ke dalam hati kritikan yang datang. Marquez hanya akan fokus membenahi kekurangannya demi bisa bertarung memperebutkan gelar juara. Tapi, saya juga akan memperhatikan kesalahan saya ini. Kami tak bisa mengulangi yang terjadi di Austin dan di sini jika kami ingin bertarung demi kejuaraan dunia, tutup Marquez. Bagnaia temukan dua hal yang akan membantu dari tes Jerez. Francisco Bagnaia menargetkan perbaikan untuk Le Mans setelah tes MotoGP Jerez yang intens. Francisco Bagnaia mengakhiri hari sibuknya di tes MotoGP Jerez hanya di posisi ke-19 pada lembar waktu gabungan, namun merasa puas karena ia telah menemukan dua hal yang menurut saya akan membantu menjelang putaran berikutnya di Le Mans. Setelah frustrasi dengan posisi ketiga di Grand Prix Spanyol hari Minggu, di mana ia tidak mampu melewati Fabio Quartararo, bintang pabrikan Ducati itu berencana untuk memprioritaskan penyesuaian setup guna meningkatkan feelingnya di tikungan cepat. Namun, hembusan angin yang tidak konsisten memaksa terjadinya perubahan fokus. Daftar saya padat, kata Bagnaia. Kami mencoba untuk fokus pada setup, agar saya bisa lebih puas dengan feeling saya dengan motor di tikungan cepat. Namun dengan semua angin ini, sulit untuk memahami dengan jelas perbedaannya. Bagnaia dan kru Ducati Lenovo akhirnya memutuskan untuk kembali ke pengaturan standar dan menguji ulang beberapa bagian yang menurut pembalap Italia itu telah dipilih oleh rekan setimnya Marc Marquez di awal musim. Sulit untuk bekerja dengan setup seperti ini, jadi kami memutuskan untuk kembali ke setup standar dan mencoba item baru yang sebenarnya telah digunakan Marc sejak awal tahun, kata Bagnaia seperti dikutip GP1.com. Saya telah melepasnya karena tes di Thailand agak berantakan. Terlepas dari posisinya di lembar waktu, Bagnaia meninggalkan tes dengan optimis. Saya senang dengan sesuatu dan kami akan membawanya ke Le Mans sejak awal, katanya. Hal-hal lain akan saya coba lagi, mungkin jika hari pertama cerah, mungkin lengan ayun. Namun, bagaimanapun juga, saya senang, karena kami memberikan dua hal yang menurut saya akan membantu. Bagnaia tidak mau mengungkapkan dua hal itu, tetapi mengungkapkan bahwa keduanya tidak terkait dengan sasis. Sulit untuk mengatakannya, tetapi ini bukan tentang sasis, katanya. Marc, yang paling nyaman, mencobanya dalam uji coba pramusim, sementara saya tidak melakukannya karena saya tidak dalam kondisi yang tepat untuk melakukannya. Benar bahwa dia mencobanya sementara saya berkonsentrasi pada hal lain. Marc Marquez menjadi yang tercepat pada uji coba tersebut, meskipun kesalahannya di Grand Prix menyebabkan ia menuju Le Mans dengan tertinggal 1 poin dari adiknya, Alex, di klasemen kejuaraan dunia. Sementara itu, Bagnaia tertinggal 19 poin di posisi ketiga.